ada sebuah kapasitor, lalu ada potensiometer dan ada resistor. Nah, yang pertama kita akan buat yaitu memasang potensiometernya terlebih dahulu. Lalu kita buat arus DC untuk tegangan yang masuk, lalu kita ambil resistornya. Nah, lalu kita hubungkan MPN, transistor MPN nya. Di sini kita tambahkan lagi resistor. Nah, tambahkan lagi resistor di sini. Lalu terakhir kita tambahkan sebuah ground. Nah, lalu di sini kita memerlukan alat ukur untuk mengukur kaki-kaki dari transistor tersebut. Di sini kita hubungkan sebuah ampermeter, lalu di sini juga kita hubungkan ampermeternya. Lalu untuk menghitung kolektor dan emiternya, kita hubungkan sebuah job yang ditentukan. Di sini kita mengukur yaitu kolektor ke emiternya, lalu basis ke kolektornya. Nah, di sini kita sudah pasangkan pengukur dari kolektor ke emitter. Tinggal jika kita sudah mengukur kolektor emiternya, tinggal kita ubah alat ukurnya menuju kolektor dengan kaki basis. Nah, tinggal kita jalankan rangkaiannya. Nah, di sini kita pada job ditentukan bahwa kita harus mengatur nah, di sini kita tinggal mengatur alat ukur dari basis ke potensiometer dan kita lihat alat ukurnya. Di sini kita harus melihat alat ukurnya hingga menjadi nilai kurang lebih 0,25 volt. Sebelumnya saya lupa menambahkan atau menghubungkan kabel jumpernya dari pemutar potensiometer ke alat ukurnya. Nah, langsung saja kita ukur. Nah, di sini kita tinggal melihat pada alat ukur milimeter dari basis ke potensiometer, kaki basis ke potensiometer. Di sini kita lihat pada job sudah ditentukan bahwa kita harus melihat nilainya hingga kurang dari 0,25 volt. Nah, untuk mengaturnya hingga menjadi 0,25 volt, kita tinggal memutar potensiometernya 0,25 volt. Seperti ini. Nah, seperti ini dapat kita lihat tegangan yang masuk dari nilai tegangan yang terdapat pada
transistor melalui kaki kolektor ke emitter, tegangannya itu 18,7 volt. Nah, begitupun jika kita ingin mengukur kaki basis ke kolektor, tinggal kita ubah alat ukurnya seperti itu. Langsung saja kita beralih pada job kedua. Nah, selanjutnya pada job kedua ini kita judulnya yaitu penguatan arus DC. Di sini kita akan membuat sebuah rangkaian, yaitu untuk menyusun menjelaskan proses kerja rangkaian bias DC transistor konfigurasi common emitter. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah rangkaian yaitu rangkaian bias. Rangkaian biasnya di sini kita menggunakan konfigurasi common emitter. Langsung saja kita pada praktek percobanya. Di sini hampir sama dengan percobaan yang pertama, alat dan bahannya hampir sama, jadi tinggal kita hubungkan menggunakan aplikasi Proteus. Penghubungannya tinggal kita arahkan ke menuju transistor bias. Kita ambil dulu potensionya, lalu kita hubungkan, kita masukkan sebuah tegangan, lalu kita masukkan resistor, nah seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi sebuah resistor di bagian sini, lalu kita hubungkan sebuah transistor, yaitu transistor BC546. Selanjutnya lalu kita masukkan di sini sebuah transistor di bagian sini, lalu kita masukkan lagi potensiometernya. Di sini kita menggunakan 2 buah potensiometer. Di sini yang paling bawah yaitu mikroampere, agar dapat terbaca, karena miliampere masih tidak dapat terbaca. Nah, seperti ini. Di sini kita nah, seperti ini, tinggal kita ikuti langkah kerjanya apa saja yang dijelaskan. Lanjut saja kita pada rangkaian yang ketiga. Selanjutnya pada job yang ketiga ini judulnya yaitu penguatan sinyal AC satu tingkat. Di sini kita harus menjelaskan proses kerja rangkaian transistor konfigurasi common emitter dari job kedua tadi sebagai penguat sinyal AC satu tingkat. Nah, kita saja langsung pada praktek percobanya. Di sini kita hampir sama dengan job yang pertama dan yang kedua, cuma kita tinggal menambahkan sebuah kondensator atau sebuah kapasitor dan sebuah sinyal generator nantinya. Langsung saja pada praktek percobanya. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu sinyal generatornya.
Lalu di sini kondensatornya, kapasitornya. Resistor. Resistor lagi di bagian sini. Resistor lagi. Nah, lalu kita tambahkan sebuah transistor, yaitu transistor BC547. Lalu di sini kita tambahkan sebuah kapasitor. Nah, yang terakhir di sini kita tambahkan lagi sebuah kapasitor. Nah, lalu tinggal kita hubungkan semuanya. Di resistornya kita beri 47.000 ohm. Di sini kita beri 4.007 ohm. Di sini kita beri 10 ohm. Di sini 1000 ohm. Nah, di sini kita tinggal tambahkan nilainya 25. Seperti ini. Tinggal kita jalankan rangkaiannya. Pada langkah kerja kita dapat ketahui bahwa di sini kita harus mengukur tegangannya antara basis dan ground. Jadi kita harus menambahkan sebuah alat ukur, yaitu DC voltmeter, ke bagian basis dan groundnya. Di sini basis dari sebuah transistornya, lalu ground. Kita ukur, didapat 1,73 volt. Lalu di sini nanti kita juga akan menghitung atau mengukur input, masukkan input dan outputnya. Jadi tinggal kita hubungkan pada sinyal generatornya pada probe yang pertama, lalu pada probe yang kedua kita hubungkan ke